Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik, senang sekali hari ini anak-anak kita bisa bertemu lagi untuk melakukan pembahasan soal-soal pada PTS kemarin ya. Nah anak-anak, bagi yang belum mengikuti channel ini silahkan bisa segera pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan materi berikutnya dari Pak Guru. Baik anak-anak, seperti biasa ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum itu Pak Guru mau tanya bagaimana kemarin PTS-nya, hasilnya bagaimana? Bagus atau tidak? Coba jawab di kolom komentar ya, hasilnya bagaimana. Sudah? Baik, kita mulai pembahasannya anak-anak. Nah, di sini nanti anak-anak akan bisa mengetahui jawaban mana yang paling benar. Soal pertama, Ayu berlatih melompati peti lompat. Posisi kaki Ayu saat melayang di atas peti sebaiknya bagaimana? Ya, saat melompati peti lompat, posisi kaki Ayu saat melayang bagaimana? A. Ditekuk, B. diayunkan, C. dirapatkan, D. dikangkangkan. Nah, jawaban yang benar adalah bagus sekali. Jawabannya adalah dikangkangkan atau kaki terbuka ya. Itu jawaban yang benar. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 2. Henny dan teman-temannya melakukan senam ketangkasan. Sebelum melakukan senam, Pak Guru mengajak mereka melakukan pemanasan. Nah, pemanasan berfungsi untuk A. menghindari cedera, B. menjaga tubuh tetap bugar, C. memberi tenaga tambahan, D. meningkatkan kemampuan senam. Nah, tentu jawabannya adalah ya, bagus sekali. Jawabannya A. menghindari cedera. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya senam ya, semua kegiatan olahraga sebaiknya diawali dengan pemanasan. Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan gerakan berikut. Sudah? Gerakan tersebut menunjukkan gerak A. langkah biasa, B. langkah rapat, C. langkah depan, D. langkah keseimbangan. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Bagus sekali, jawabannya adalah C. langkah depan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Astri melakukan aktivitas gerak berirama. Astri melakukan ayunan lengan. Dalam gerak berirama, ayunan lengan bertujuan A. menandai perpindahan gerakan, B. memudahkan kombinasi langkah, C. menyesuaikan irama musik pengiring, D. menyeimbangkan badan ketika bergerak. Ayo, jawabannya mana? Ayunan lengan ya, tujuannya apa? Pintar. Ayunan lengan bertujuan untuk menyeimbangkan badan ketika bergerak. Ingat baik-baik ya anak-anak. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 5. Perhatikan gerakan berikut. Gerak yang dilakukan seorang anak seperti pada gambar ini adalah, coba perhatikan. Baik, pilihannya adalah A. ayunan 2 lengan ke samping, B. ayunan 2 lengan ke depan dan belakang, C. ayunan 1 lengan ke depan dan belakang, D. ayunan 1 lengan dari depan ke samping. Nah, jawaban yang benar adalah pintar, ayunan 2 lengan ke samping. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 6. Menjaga kesehatan badan dapat dilakukan dengan cara A. belajar yang rajin, B. olahraga secara teratur, C. makan yang banyak, D. tidur siang setiap hari.
Kira-kira jawaban 4 ini mana yang paling tepat? Nah, jawabannya yang paling tepat adalah pintar, olahraga secara teratur. Kita lanjutkan soal nomor 7. Orang yang menderita penyakit menular ditempatkan di ruangan isolasi di rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan dengan tujuan A. Menghindarkan perawan dari virus penyakit, B. Membuat keluarga orang yang sakit merasa nyaman, C. Membuat orang yang sakit merasa nyaman, D. Agar virus penyakit tidak menular. Ayo, jawaban yang benar apa? Nah, jawaban yang benar, ketika orang yang sakit atau memiliki penyakit menular akan ditempatkan di ruang khusus atau ruang isolasi di rumah sakit. Tujuannya adalah pintar, D. Agar virus penyakit tidak menular. Nah, ini juga seperti kasus atau penyakit wabah pandemi COVID-19 ini ya. Seseorang yang mengalami atau memiliki kasus COVID ini, dia harus melakukan isolasi agar tidak menularkan penyakit tersebut. Itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 8. Penyakit malaria disebabkan oleh gigitan binatang. Nah, binatangnya apa? A. Tikus, B. Nyamuk, C. Anjing, D. Kelinci. Ayo, malaria disebabkan apa? Pintar, nyamuk. Ya. Kita lanjutkan langsung soal nomor 9. Pada saat melompati peti lompat diperlukan awalan lari. Fungsi awalan lari ialah A. Menghindari terjadinya cedera, B. Menambah dorongan lompatan, C. Menyiapkan mental untuk melompat, D. Menjaga keseimbangan saat melompat. Nah, jawabannya apa? Ayo, fungsi awalan lari saat melompati peti lompat. Coba bayangkan terlebih dahulu. Baik, nah fungsinya adalah pintar, B. Menambah dorongan lompatan. Jadi dengan berlari ini lompatannya akan semakin tinggi atau bisa menambahkan dorongan kekuatan ke depannya. Itu. Soal berikutnya nomor 10. Doni berdiri tegak dan melangkahkan kaki kiri. Kedua lengan diluruskan ke depan. Nah, lengan kiri diayunkan ke samping kiri. Gerakan ini dilanjutkan dengan ayunan lengan kiri ke depan. Gerakan yang sama untuk lengan kanan. Dari deskripsi ini, Doni melakukan gerakan ayunan. Soalnya sepertinya sangat panjang sekali ya. Jangan takut anak-anak. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak baca pelan-pelan dan sambil dibayangkan ya. Itu pasti nanti akan bisa. Nah, pilihannya adalah A. 2 lengan ke depan dan belakang, B. 2 lengan ke samping, C. 1 lengan ke depan dan belakang, D. 1 lengan dari depan ke samping. Nah, jawabannya adalah, ayo apa? Coba cermati lagi. Doni berdiri tegak ya dan melangkahkan kaki kirinya. Lalu kedua lengan diluruskan ke depan. Oke. Lengan kiri diayunkan ke samping kiri. Nah, gerakan ini dilanjutkan dengan ayunan lengan kiri ke depan itu. Nah, gerakan yang sama juga untuk lengan kanan. Nah, maka gerakan ini dinamakan gerakan ayunan pintar. 1 lengan dari depan ke samping. Itu anak-anak. Paham ya? Baik, berikutnya kita akan bahas soal-soal untuk model isiannya. Nah, soal nomor 1, jelaskan cara melompati box lompat pada gerak ketangkasan. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Pertama, lakukan ancang-ancang sekira 10 meter dari peti lompat, lalu lari dan lompati peti lompat. Berikutnya lompat dan kangkangkan kedua kaki. Nah, berikutnya kedua tangan menekan peti lompat untuk menambah dorongan ke depan. Dan terakhir mendarat menggunakan 2 kaki.
Itu anak-anak cara melompati box lompat ya. Nah anak-anak, tips agar anak-anak lebih mudah mengingat, anak-anak sambil membayangkan gerakan-gerakan pada kata-kata di sini. Pasti anak-anak akan lebih mudah untuk menjawabnya. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Dewi dan Lucy melakukan langkah samping. Bagaimana langkah-langkah melakukan langkah samping ini? Tentu pada gerak berirama ya. Nah, gerakan langkah samping atau zigzag dilakukan dengan melangkahkan kaki ke samping kanan dan kiri. Gerakan diawali dengan melangkah ke samping kanan, kemudian kaki kiri ditarik mendekati kaki kanan. Nah, gerakan yang sama dilakukan ke samping kiri. Gerak langkah dilakukan berulang-ulang sesuai hitungan atau irama. Itu anak-anak. Sama ya, sambil membayangkan, anak-anak pasti akan lebih mudah dalam menjawab pertanyaan ini. Kita lanjutkan sekarang untuk soal nomor 3. Tuliskan 5 cara hidup sehat secara sederhana. 5 saja ya anak-anak. Nah, kita contohkan di sini, mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian melakukan pemberantasan jentik-jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Berikutnya mengonsumsi makanan gizi seimbang. Dan terakhir melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, aktivitas fisik ini kalau di sekolah kita biasa berolahraga. Kalau di rumah anak-anak juga mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik lain. Seperti juga berolahraga, main bola, jalan-jalan, lari-lari, bersepeda dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa cara hidup sehat sederhana ya. Jadi untuk sehat ini kita bisa lakukan dengan sederhana, tidak perlu bermewah-mewah ya sebenarnya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 4. Gerakan menggantung memiliki manfaat tertentu. Jelaskan 2 manfaat latihan gerakan menggantung. Nah, gerakan menggantung ini bisa meningkatkan kekuatan tangan, meningkatkan daya tahan otot saat berpegangan juga. Itu anak-anak ya, manfaat dari latihan gerakan menggantung. Kemudian kita bahas lagi soal nomor 5. Bagaimana cara melakukan kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan pada gerak berirama ini ya. Nah, coba sambil bayangkan. Nah, jawabannya adalah kombinasi gerak langkah kaki ke samping dan ayunan lengan dapat dilakukan secara bersamaan. Sikap awal berdiri tegak menyamping, kedua lengan lurus di samping kanan. Kemudian langkahkan kaki kiri ke samping kiri 2 langkah, ayunkan kedua lengan ke samping kiri secara memutar. Langkahkan kaki kanan ke samping kanan 2 langkah, ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Dan posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping kanan. Nah anak-anak, ini sepertinya jawabannya sangat panjang sekali ya. Tapi akan sangat mudah sekali lagi jika anak-anak sambil membayangkan gerakan tersebut. Khususnya di sini pada soal ini adalah gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Itu anak-anak sekalian. Baik anak-anak, jangan sampai ketinggalan juga materi berikutnya dari Pak Guru ya. Pastikan anak-anak telah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa dimengerti dan pembahasan soal ini semoga bermanfaat agar anak-anak nanti ketika ada ujian bisa menjawab dengan lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.